Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Anak-anak ibu, apa kabarnya? Ibu yakin kalian sehat ya, dan semoga sehat. Yang nggak sehat, semoga cepat diberi kesehatan. Amin, gitu ya. Nah udah, kita nggak perlu basa-basi, langsung aja kita sambung materi yang sebelumnya. Ini adalah... Oh iya, seandainya nih nanti ada gangguan dikit suara-suara atau apa, mungkin suara motor atau apa, ya mohon dimaklumi ya, karena ibu mau bikinnya coba-coba outdoor gitu kan. Enak nih suasananya habis hujan gitu kan, adem gitu. Jadi kita masuk ke materi yang sebenarnya udah dipelajari semester kemarin. Kalau kemarin kan ibu kebanyakan emang ngasihnya teori-teori aja ya ke kalian ya, nggak ada sangkut pautnya ke praktek, udah blek materi gitu kan, penjelasannya dikit. Nah sekarang teori-teori kemarin itu akan kita ublek di sini, kita olah dan masuk ke praktek, sehingga nanti bisa kalian masukin teori tersebut ke permainan kalian nantinya, permainan musik kontemporer kalian, yaitu tentang unsur-unsur musik kontemporer yang sebenarnya juga unsur-unsur musik. Ingat kan yang kemarin ibu kasih via Padlet? Nih, lihat di bawah. Nanti linknya ibu kasih lagi, kalau mau dibuka lagi udah nggak ketemu linknya sama kalian, siapa tahu ada yang ngapus ya, dihapus sama kalian. Ini linknya di bawah. Nah ini materinya nih, lihat aja. Entah di mana sih ibu taruh ya, itu dia materinya. Sebenarnya banyak kan di situ, tapi yang kita fokus dulu ke unsur-unsur musiknya. Oke, kita masuk ke unsur musik yang pertama, yaitu tone color. Nih, kalian bisa lihat definisinya. Nih nanti ibu tampilin, silahkan kalian lihat, kalian baca. Nah intinya dari yang kalian baca ini, tone color itu adalah warna bunyi ya. Ibu bilangnya bukan nada, karena di dalam alat musik kontemporer nggak cuman dari nada alat musik doang, bahkan dari instrumen yang nggak ada nadanya, banyak kan kayak gitu ya. Nah kita lanjut. Jadi semakin banyak tone colornya di situ, maka karya itu akan semakin dinamis. Ibu bilangnya dinamis ya. Kalau dinamis, kita nggak, senggangannya kita nggak akan bosan ngedengarnya. Jadi semakin banyak tone color itu akan semakin bagus. Gimana bu cara bikin tone color itu banyak gitu? Ya udah, instrumen yang kalian gunakan lebih dari satu. Semakin banyak instrumennya, ya semakin banyak tone colornya. Terus instrumennya gimana bu? Ya jangan yang terlalu mirip-mirip gitu loh. Jadi nanti nih instrumen yang kalian pakai, ibu sarankan biar warnanya makin banyak, senggangannya perlu 3 deh. Ini bu sarankan ya, 3 aja. Yang pertama itu kalian cari satu instrumen ya yang bunyinya ngebass banget, yang bunyinya tuh rendah, gede. Itu nanti akan jadi basso continuo istilahnya gitu. Terus nanti satu lagi kalian cari bunyi yang kecil melengking gitu di atas sini. Nah satu lagi itu yang tengah, yang sedang alat musiknya. Ngerti kan ya masuk ibu? Jadi di semua dimensi pendengaran kita, frekuensinya itu kan namanya juga kuping ya, pasti ada yang frekuensi tinggi, rendah, sedang, ya kan, secara umum gitu dong. Yang kita tangkap ada bunyinya melengking, ada yang biasa, ada yang rendah. Nah kalau kalian cuma pakai yang tinggi doang, atau cuman yang rendah doang, atau yang sedang doang, ya itu nggak dinamis gitu loh, tone colornya kurang berasa gitu loh. Jadi bagusnya kalian cari alat musik yang mencakup 3 itu. Kenapa? Karena kuping kalian menerima dari semua tingkatan frekuensi tersebut. Semakin banyak, semakin kaya, dan tentu bikin karya itu semakin menarik. Ini ibu kasih contoh ya, karya-karya yang ada basso continuo. Ini sebenarnya dalam alat musik, nggak cuma dalam kontemporer ya, terutama yang pakai nada-nada, alat musik, udah pakai bass itu enak. Contoh ya, nanti bu mainin nih satu alat musik, kalian lihat aja nanti. Contohnya gini. Jadi ini aplikasinya namanya Virtiloop FL Studio ya, Virtiloop Studio. Nah jadi ibu udah pilih ini beberapa. Ada kick ini kita ibaratkan kayak bass ya, bunyi yang rendah di suatu pertunjukan. Anggap aja ini pertunjukan kalian nih, ada 5 orang di kelompok tersebut, atau kalian sendiri yang main, kalian setting gitu ya. Nah kita ibaratkan kick ini barang-barang yang kalian pakai tapi bunyinya itu rendah, yang gede. Misalnya yang bunyi gede-gede itu kalian mukulin, menghentakkan kaki ke tanah pakai sepatu yang bunyinya bisa gede, yang berat gitu ya, diituin ke tanah kan bunyinya gawat gitu ya. Atau kalian mukul-mukulin dinding gitu, kayak gini. Ini kan bunyinya bass nih, ini bass. Nah itu beda lagi, yang di sini pun itu sedang ya bunyinya ya. Nah berarti kita anggap aja kick ini adalah bunyi bass. Mungkin di sini teman kalian ada satu yang mukul-mukulin dinding atau menghentakkan kaki atau bunyi apapun yang kalian rasa cukup ngebas gitu, yang rendah.
Nah, clap ini pun sebenarnya nomor 2 rendah di kelompok. Jadi kalian cari ada tingkatan dari bunyi-bunyian yang kalian ambil gitu loh. Clap ini yang nomor 2 paling rendah gitu loh. Ya, bisa aja sih teman kalian masih megang kayak tembok, tapi pemukulnya udah bukan tangan lagi. Bisa aja ada pulpen. Agak tinggi kan dibandingkan pakai tangan, bunyinya lebih tinggi sedikit kan? Nah, oke, itu clap. Nah, yang kedua ada snare. Snare ini kita ibaratkan bunyi yang sedang. Pokoknya nomor 3 rendah deh istilahnya ya. Nah, pokoknya kalian cari lagi bendanya, kalian pukul aja, kalian dengerin aja. Nah, itu ada denger-denger gerincing-gerincingan, mohon maaf, itu ada kucing ibu yang juga mau ikutan nimbrung sepertinya. Itu dia lagi ada di ini, di piano. Nah, yang terakhir ini ada head. Head ini, ada head. Head ini kita ibaratkan bunyi yang melengking, bunyi yang tinggi. Nanti kalian dengar, cari aja. Misalnya kalian pakai gelas, diisi air atau nggak diisi air, kalian pukul pakai besi gitu ya. Atau ya kayak ibu bilang tadi ada bunyi sirine, kalian pakai bunyi sirine gitu. Atau apalagi ya, ya pokoknya melenting gitu, besi atau koin gitu, kalian masukin ke botol apa, dikecrek-kecrek juga bisa, tergantung nanti. Pasir juga itu beda lagi tonesnya ya. Nah, oke. Nah, bu bass ini sebenarnya sih nggak tergolong ke sini ya, karena ini bu pakai nada. Nada pun ini kita golongkan di yang sedang aja ya. Ibu pakai nanti nadanya yang sedang menuju ke bass. Jadi ini termasuk yang sedang. Berarti kick sama clap ini kita ibaratkan yang bassnya, head ini yang tingginya, frekuensi tinggi, snare sama bu bass ini yang sedang ya. Tapi ini nanti fokusnya ke nada. Nah, misalnya nih kita bikin dulu si bu bass. Misalnya teman kalian pengen masukin nada. Misalnya ada 1 orang atau 2 orang deh di kelompok. Gua mau main pianika, gua mau recorder atau mau main musik apa misalnya. Kita bikin aja ya. Bentar. Jadi kalau kalian mau aplikasi ini, bisa aja download sendiri juga bisa. Kalau ketemu ibu mau ibu kasih. Misalnya dia main di sini 1, di sini 1 ya. Nah, kita coba deh. Misalnya dia main nadanya ini aja. Kita coba ya denger. Kita play. Naikin dikit. Coba. Misalnya nih, ini musik kalian ya, intronya gini. Terus kalian pakai misalnya, oke, misalnya ini melodinya ini ya, di kelompok kalian nih, aransemen pertama, weh ini, musik ininya weh, kira-kira iringannya apa nih? Ini kan melodi nih ya, yang bunyi-bunyi ini melodi ya. Ini ibaratkan nih kalian mainin pianika atau apa gitu ya. Nah, ibu kenapa nggak mainin pianika beneran? Nggak mainin alat musiknya beneran? Karena ibu bikin ini udah malam, kalian bisa lihat jamnya di sini. Takut aja ntar terlalu ribut gitu ya. Nah, jadi ini ibaratnya ini pianika atau nada ya. Nah, selanjutnya nih teman kalian, weh apalagi ya bagusnya ya. Oh, gua aja datang teman kalian misalnya mainin bunyi yang menurut kalian cukup tinggi. Kita coba denger ya, misalnya gini. Kita coba. Nah, ini datang teman kalian megang gelas atau apa kayak pokoknya bunyi gitu ya. Nah, terus, weh, gua apa ya? Si yang lain mikir, gua apa ya? Oh, nongol-nongol si Senar. Si Senar main. Ah, gua di sini aja deh nimbrungnya, dia pikir. Gua namain bagian sini aja. Kita coba dengar. Nah, ini kita ganti dikit, nggak enak di sini deh kayaknya. Ya. Nah, ini udah dapat nih si Senar. Nah, ini aja sih sebenarnya udah bisa dibilang enak ya kalian bikin karya kayak gini. Tapi ini baru 1 pola, ya kan? Anggap aja ini udah banyak pola gitu ya. Kita nyontoin gimana pengaruh bass bunyi yang rendah terhadap satu karya. Gini nih contohnya, ya. Nah, ini dah kalian bandingin aja ya. Enggak 3 ini deh, kalian bertiga gitu. Saja kalian berenam, tapi 2 megang yang tinggi banget, 2 megang yang sedang, 2 megang yang rendah. Misalnya gitu, bisa aja sih nanti di kelompok kalian, tergantung kalian. Ataupun kalian sendiri juga bisa edit-edit. Ini misal. Nah, terus si clap nih, ini aja deh kalian dengerin ya. Udah enak. Tapi coba kalau kita bandingin, ditambahin sama yang bunyi-bunyi rendah, kalian bandingin lebih enakan yang mana? Kalau udah ditambahin sama yang bunyi-bunyi frekuensi rendah ya. Kita tambahin nongol nih si clap. Wah, gue juga mau nyumbang ide gue ya di kelompok, dia bilang gini. Dia taruh di sini. Ya, kita coba ya. Nah, kita tambahin lagi. Wah, kick gua nongol nih. Dia di sini aja nih nongolnya. Kita coba ya. Lihat. Lebih rame kan? Misalnya nih, oh, gua tambahin lagi di sini.
Oh, gue juga, kata yang lain. Wah, gue juga deh, gue nggak mau kalah. Ditambahin lagi. Tambahin lagi. Oh, gue juga nggak mau kalah. Dinambahin lagi. Coba kita matiin kicknya. Bentar. Ya, kita matiin kicknya. Kita matiin bassnya. Enak, tapi nggak selamor, nggak serame, nggak seberwarna itu ya. Kalian dengerin ya kalau dikurangin. Kita kurangin lagi bass yang satu. Ya enak sih, enak ya, tetap enak begini. Cuman akan lebih enak kalau si bass sama bass yang pokoknya yang bunyi frekuensi rendahnya tetap ada, tetap enak ya. Akan lebih enak kalau ada si bass dan clapnya atau bunyi-bunyian dalam frekuensi yang rendahnya. Nah gitu ya nanti kerja kelompok kalian. Itu ya. Nama aplikasinya Virtiloop. Kalau mau di-download sendiri bisa bikin kreasi di HP kalian. Di HP nggak bisa ya, harus di laptop. Oke. Jadi tone color itu warna nada, dan gimana cara mencapai warna nada itu adalah dengan memperhatikan instrumen yang kalian gunakan. Semakin banyak instrumennya, maka akan semakin banyak tone colornya, semakin bervariatif tone colornya. Nah, kalau udah bervariatif gimana? Tapi belum tentu loh yang bervariatif itu akan menghasilkan sesuatu yang enak juga. Variatif iya, tapi belum tentu enak. Nah, gimana cara menghasilkan tone color yang banyak, variatif, dan enak? Nah, itu tadi, kalian perhatikan dari masing-masing frekuensi. Pilihannya udah oke gitu ya. Insya Allah sih bagus, semoga bagus ya. Nah, itu tadi poin pertama kita, yaitu tentang tone color. Nih, gue kasih contoh yang tone colornya nggak terlalu banyak. Nih, kalian udah nonton nih video ini nih di semester kemarin. Perhatiin ya, paling 1 atau 3, mungkin 3 tone color di sini. Tapi kenapa bisa menarik? Perhatiin. Ini kita lanjut ke poin kedua. Kenapa bisa menarik orang walaupun tone colornya nggak banyak? Yang kedua, kita masuk ke rhythm. Rhythm itu apa? Dibaca lagi ya definisinya. Nah, ritmenya banyak di sini. Ritmenya bagus, menunjukkan skill mereka yang udah mumpuni banget ya dalam perkusi. Udah cakep banget. Terus di sini ya udah visualnya bagus, kekompakannya juga bisa dia cungi jempol. Banyak aspek sih yang bisa kalian lihat di sini. Terus pemilihan ritme itu berkaitan sama pola. Kita udah belajar pola kan. Jadi pola ini nggak akan lepas dari yang namanya ritme. Kalau untuk musik kontemporer yang kalian fokus sama yang nggak bernada ya. Kalau bernada pun juga ada pola sih sebenarnya. Tapi beda lagi sih nanti ya. Jadi ya bisa yang tone colornya nggak banyak, nggak kaya, tapi tetap enak ya kayak gini. Ya kalian harus 1 atau 2 tone color yang kalian gunakan itu benar-benar dalam gitu loh. Benar-benar penggalian dari sisi yang selanjutnya. Penggaliannya itu 1 atau 2 instrumen yang kalian pakai itu benar-benar dalam, benar-benar variatif. Jadi variatifnya itu nggak dari instrumennya lagi, tapi cara kalian memainkan instrumen tersebut. Nih kayak gini. Coba deh, ini udah berapa pola nih dia mainin. Pola-pola yang dia mainin itu pasti ritme ya, ini udah ritme yang mereka mainin, pola-polanya ini coba lihat. Bagus-bagus kan? Itu matang gitu loh, tiap-tiap perpindahan polanya, ritmenya ya, itu bagus banget. Tiap-tiap stucknya itu, pergantian polanya, tiap-tiap polanya itu matang, bagus. Ya udah terkonsep banget. Kalau kalian bisa bikin kayak gini, ya nggak apa-apa, 1 atau 2 alat musik aja, tapi paten pola-polanya udah nggak masalah. Tapi kalau emang lebih oke lagi, kalau emang kalian pengen nambahin instrumen yang tadi yang ibu bilang, yang mungkin di yang bagian tingginya, yang belengkingnya frekuensi tinggi, atau yang frekuensi rendahnya ditambah, juga nggak apa-apa. Kalau yang video ini di rank tengah ya, rank sedang ya. Tapi karena emang kreatif banget, jadinya juga enak. Sip, ngerti ya? Ini nanti terapin karya kalian. Yuk, kita lanjut yang ketiga. Kalau kalian udah nemuin instrumennya bagus, pola ritme masing-masing alat yang kalian pakai di karya juga udah kece. Tapi kalau yang ketiga ini nggak nemu, nggak masuk, ya nggak akan jadi juga. Apa sih yang ketiga? Harmoni. Harmoni, iya, keselarasan.
Jadi di harmoni kalian perhatiin yang pertama itu pasti kapan kalian masuknya, temponya udah sama apa enggak sama teman-teman yang lain gitu kan. Udah disetujui deh. Misalnya ada sih yang mainnya yang satu pelan. Nih, contoh aja ya, main satunya pelan nih. Temennya mainnya ngebut tapi masuk, ya boleh aja. Intinya harmoni itu kedengarannya itu enak begitu, seimbang, enak gitu. Kalaupun mungkin yang ini lebay aja, tapi kalau digabung yang kelebayan itu menghasilkan sesuatu yang enak, ya nggak salah juga gitu loh. Intinya semua teori ini membantu kalian menciptakan karya yang bagus, terlepas kalian pakai teori ini apa enggak. Yuk. Jadi oke, yang pertama harmoni tadi apa yang perlu kalian perhatiin, kapan masuk keluarnya ya, kayak ketukannya gitu ya, yang perlu kalian perhatiin. Nah yang kedua nih, dari segi dominasi atau dinamikanya nih, misal semuanya itu main pelan biar yang lain juga kedengeran. Nah yang ini enggak, dia main sendiri aja, udah pas, ketukannya pas gitu ya, masuknya pas, cuman dia berasa wah Buan yang paling jago, jadi mainnya dia sendiri yang nonjol, yang paling keras bunyi alat musiknya. Sementara seharusnya di bagian ini, misalnya teman kalian yang ini yang harusnya, teman kalian yang megang, misalnya yang megang panci ini harusnya yang nonjol, tapi kalian nggak mau, kalian yang egonya di situ kelihatan. Dalam bermain musik secara berkelompok itu karakter kalian kelihatan, egonya kelihatan di sini. Beneran deh, coba aja kalau latihan kelompok. Sayangnya kita nggak tetap buka. Nah yang ketiga, secara tone, secara nadanya tadi, emang gimana Bu? Ya alat musik yang kalian pakai itu nyambung nggak satu sama lain. Ada juga sih yang alat musiknya itu ternyata kalau digabungin bunyinya nggak enak, antar instrumennya itu nggak nemu harmoninya. Ada cuman agak susah ini dicarinya. Ntar kalau udah Ibu taruh ya, pokoknya nggak enak aja deh kedengarannya. Pokoknya segala sesuatu yang kalian dengar ada yang berlebihan, kekurangan, dan hasilnya nggak enak, itu harmoninya kena. Secara simpelnya gitu ya. Lanjut, sip ya. Nah kita lanjut yang keempat, melodi. Nah melodi ini kalau kalian pakai alat musik ataupun pakai vokal, pokoknya alat instrumen yang bernada, nah ada melodi di situ. Pengertian melodi tahu dong ya? Nih kalian baca nih. Ya udah, secara sederhana melodi ini ya kalau untuk kontemporer boleh ada, boleh enggak. Nah kalau ada melodi ya bisa dilariin lagi ke penggunaan, ya udah penggunaan vokal, penggunaan alat musik. Ya kayak kalian nyanyi gitu kan, terus yang lain main, ya udah itu ada unsur melodinya, tapi nggak terlalu ini sih, karena itu melodi ditaruh di unsur musik dalam kontemporer ya yang terakhir, karena boleh ada boleh enggak, tergantung kalian. Boleh juga sih kalian melodi yang menggunakan kayak rap gitu, terus main, itu juga termasuk ada unsur melodinya. Kalau alat musik ya udah, mungkin ada yang main gitar, jejreng terus yang lain main juga bisa, main pianika, main recorder. Oke, itu aja dari Ibu. Tetap semangat, jangan lesu, siap-siap buat ujian praktek, ancang-ancang aja deh dari sekarang ya.